poin yang rata-rata. Yang pertama biasa, yang kedua buruk, yang ketiga buruk banget, yang keempat baik, yang kelima yang disebut dengan akhlakul karimah, mulia. Sekarang Om Bagus mau nanya, kita pengikut Rasul kan? Kalau Rasul ke Surabaya kita kemana? Surabaya. Kalau Rasul ke Solo? Solo. Nah, Rasul akhlaknya mulia kan? Mulia. Kita? Mulia. Akan. Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa kita berani masuk Islam tapi selalu mengatakan saya orangnya biasa-biasa? Berarti itu sudah dari awal tidak mau ikut Rasul. Karena Rasul itu akhlaknya mulia. Oh, bagus, simpel dong tentang akhlak mulia itu kayak apa. Itulah Islam. Ternyata setelah Om Bagus mendalami Islam, Om Bagus mendapat jawaban. Islam itu ternyata adalah sebuah titik. Islam itu sebuah titik. Titik bertemunya semua hal yang Islam. Itulah titik. Nah, sekarang Om Bagus ingin jelaskan. Tadi Om Bagus pengen nulis sesuatu di dalamnya, cuman kan ini kecil sekali. Tidak bisa saya tulis. Saya besarkan titiknya berubah menjadi totok. Lebih besar. Om, Islam itu apa? Silakan kita masukkanlah kata yang bisa mewakili Islam. Selamat, suci, damai, apalagi sehat, apalagi bersih, dan persaudaraan, berbagi, semangat, bahagia, sakinah, mawaddah. Semua nih. Apalagi harum, apalagi senyum, apalagi sabar. Itu nih semua yang namanya Islam. Maka Allah katakan telah kusempurnakan Islam sebagai agama menjadi tujuan kita kepada kalimat atau kata-kata ini. Jadi sekarang saya tanya, kalau Anda belajar agama lalu Anda menulis, apakah sudah Islam? Jadi yang disebut dengan akhlakul karimah itulah yang ini. Sementara ini kalau diubah menjadi satu kata namanya Islam. Oke? Jadi setelah acara seminar ini, tolong karena kita sudah mau berubah menjadi orang yang pola pikirnya benar, komunikasinya benar, syaratnya harus ada, yaitu syarat utamanya mutlak harus Islam. Rajin, harum, bersih, semangat, berbaik sangka, semua ini namanya Islam. Jadi jangan lagi bilang ya, saya biasa-biasa aja. Ada juga bilang gini, dia kan Rasul, saya bukan. Pertanyaannya siapa yang bilang kau Rasul? Ya kan? Seringkali kita ketemu orang seperti itu. Ya, dia kan Rasul, Om, kita bukan. Siapa yang bilang kau Rasul? Tapi kita disuruh hidup seperti Rasul. Om, hidup seperti Rasul itu berat. Dia tonjeng ngomong. Nanti kita bahas ya. Sekarang saya menjelaskan dulu. Jadi ternyata komunikasi itu harus kita pelajari ada dua model. Model bunyi, model sunyi. Inilah yang nanti kita kupas dalam kuliah. Pertanyaannya Om, kenapa komunikasi kacau? Jawabannya karena jiwamu kacau. Sekarang bagus tanya, malah enggak? Ini kok semua orang yang dulu? Di sini dulu, sini dulu. Sekarang bagus tanya, mau nggak Bang Sukuri? Bang Sukuri, Wadi kan? Bang Sukuri, Bang Sukiri, Bang Wadi, mau nggak dibilang
yang di perkuliahan nanti saya jelaskan tadi. Kalau di sini tak mungkin karena saya dengar banyak yang tanya jam berapa yang selesai, jam berapa yang selesai. Bu, lama bu kita rusak kita punya hidup. Baru 1 hari kita disuruh perbaiki kita sudah tidak mau. Berapa tahun kita rusak kita punya hidup? Sama Tommy itu tukang gigi apa dokter gigi, kalau datang gitu tukang gigi, kita selalu bilang dokter ini gigi bukan bagaimana? Ini 3 kali bukan kadang-kadang 5 kali. Lama dokter, nggak bisa 1 kali. Dokter dia bilang apa? Berapa tahun kita rusak gigi kita? Kita harus selesai 1 jam nggak ada. Ini harus dirawat dulu sarafnya. Kalau sarafnya sehat, baru saya berani tambal. Kalau saya langsung tambal, berarti kan memang bengkak. Jadi, oleh karena itu sabar gitu. Ya, kenapa jiwa bisa kacau? Kalian tahu? Karena hatinya kacau. Kenapa bisa hati kacau? Karena pola pikirmu kacau. Kenapa pola pikir kacau? Karena datamu kacau. Kenapa datamu kacau? Karena induksimu kacau, belajarmu kacau, lingkunganmu kacau, selesai. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, di dalam diri seseorang ada segumpal mekanisme sel. Apabila mekanisme sel itu gagal, salah, maka salahlah kehidupan. Apabila mekanisme sel itu baik, maka baiklah kehidupan. Itulah yang disebut dengan qalb. Jangan bilang hati. Qalb. Karena qalb itu artinya bolak balik. Apa itu bolak balik? Apa itu bolak balik? Saya kasih peragakan ya. Kalau ada orang bilang, "Oh, bagus, bagaimana nih?" Jawab dulu. Saya bilang, "Dulu nah." Ini orang namanya bolak balik. Kalau dia begini, gimana gitu? Maju mundur lah. Ini namanya qalb. Jadi bahasa lainnya qalb, maju mundur, bolak balik, kasak kusuk, apalagi? Kacau balau. Beli pelan, apalagi? Kacau balau. Kacau balau. Itu dia namanya hati. Kalau di Indonesia, tapi orang Indonesia kalau dikasih kata hati, bingung kalau dikasih dokter dan dokter apa itu hati? Karena ini liver. Tidak datang orang Arab, orang bule, apa itu hati? Dan jantung. Jadi karena selesai ini urusan agama. Jadi qalb itu adalah bahasa kias untuk sesuatu yang masih berjalan, berputar, karena dia menggiling. Itu namanya qalb. Jadi qalb itu terjadi di sini. Tapi kenapa paling dirasa di sini? Karena di sini monitornya. Sama Tommy kalau kita buka itu komputer, kalau di layar monitor kita lihat ada virusnya, kita bongkar itu monitornya atau CPU-nya. Nah, jadi kalau ada kebencian, jangan bongkar dan bongkar pikiran. Kenapa saya benci? Paham? Kalau ada knalpot, ada mesin, knalpot itu seperti dada, mesin itu seperti otak. Jadi kalau keluar asap hitam, jangan kau kasih bersih knalpot, dada salah knalpot itu. Kasih bersih. Kalau paham? Kenapa saya benci sama dia? Periksa. Ini sudah terjawab. Nah sekarang Om Bagus mau nanya, ujung kehidupan apa? Mati. Ujung kehidupan? Kematian. Mati. Kalau mati itu sudah pasti. Ada yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Nasib. Apakah mati su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kalau begitu, untuk apa saya datang bisa bilang hari ini? Untuk mempersiapkan nasib. Kalau kau biarkan dirimu terus kacau, ya, mulutmu selalu bilang biar bidek, matimu biar bidek. Betul? Karena Allah katakan akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi Anda datang ke seminar ini dalam rangka
Jangan ada lagi yang menodai. Setelah acara seminar ini, jangan lagi menodai. Karena kita tidak tahu apakah setelah ini masih ada lagi seminar-seminar yang kayak begini. Dan sampai ini seminar yang terakhir. Sekarang siapa yang kita tunggu hasilnya? Mereka mencabut nyawa. Dan tuang hasil begini, jangan kita merasa mudah. Sama yang tadi itu bilang, saya masih muda. Jokowi. Semangatnya muda. Masih muda. Padahal banyak orang meninggal lebih muda dari dunia. Jadi kita ini semua tua lagi. Apalagi yang baru ini sudah 50 lebih. Bayangkan kalau saya masih merasa muda, menunda kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa berniat menggurui, segera pulang, putuskan saya adalah orang baik. Jangan lagi masukkan sesuatu yang tidak baik. Nah, sekarang kita berada pada 2 pembahasan terakhir. Ya. 2 pembahasan terakhir kita apa percaya Om? Sekarang apa yang menyebabkan ini terjadi? Dan bagaimana saya menyelesaikannya? Kenapa kita sampai begitu? Karena jiwa kita sudah terbentuk. Jiwa itu apa Om? Jiwa itu adalah hati yang sudah digumpalkan, menggumpal. Kayak apa rasanya Om? Pernah kita dengar orang ngomong gini, saya kalau mau makan tidak ada kerupuk, tidak bisa. Ayo menggumpal. Oh bagus, maaf, saya tidak bisa dikasih begini, tidak bisa. Saya kalau kasih begini, kubaci, menggumpal itu. Oh bagus, saya tidak bisa. Kalau lagi makan tidak bisa makan udang. Kalau saya makan udang, nggak akan kering. Menggumpal. Jadi ini jiwa. Saya kalau ngomong sama suami pasti berkelahi. Menggumpal mau itu kalah. Jadi orang keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah wabarakatuh. Kalau jadi sakitnya mewabah dan merona. Malas sendiri. Anak-anak saya omel ini. Tidak ada yang bisa dikasih tahu. Di mana? Tidak ada yang bisa dikasih tahu. Jadi berhenti di sekolah, tidak bisa dikasih tahu. Kenapa anak kita memakan? Kita tidak belajar tentang efek-efek daripada komunikasi. Itu yang tidak pernah kita pelajari. Hubungannya ke jiwa, hubungannya ke hati, hubungannya ke pola pikir. Oke? Sekarang kita masuk. Apa itu Om? Yang pertama, jiwa itu adalah kondisi manusia yang sudah masuk dalam hipnotik. Makanya kenapa di kafe ketika Anda sudah selesai satu modul 2 tahun itu baru satu modul. Oh bagus, saya pengen upgrade ke modul 2. Modul 2 apa itu? Modul 2 Anda harus menjadi orang yang bisa menerapkan orang lain. Orang sakit nih jiwanya, Anda harus bisa terapi. Oh teman kamu bisa? Bisa. Saya tidak akan berjuang sampai Anda bisa menerapi orang. Tapi selesai dulu modul 1 dan orang. Setelah itu kita bisa. Untuk apa? Bagaimana caranya bicara kepada orang yang sakit jiwa. Tapi bukan menggila ya, kalau sudah gila tidak bisa. Karena apa? Kenapa bisa begitu Om? Belajar Om mundur. Bukan ada bentuknya ayatnya. Ada yang pernah dengar ayatnya orang yang sudah dikunci sama Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu begitu dagot apa gitu. Tapi apa efeknya? Dan efek karena yang bisa bikin efek pada hati dan pola pikir adalah data yang sudah dipahami. Ketika kau sudah paham, pola pikirmu berubah, hatimu berubah, jiwamu berubah, komunikasimu berubah, kehidupanmu berubah. Itulah mengapa Anda harus masukkan yang namanya hal utama. Itulah Al-Quran dan hadis.
tapi jangan masukkan di dunia dan itu. Innalladzina kafaru, bagus bukan orang bahasa Arab ya, bukan ahli Al-Quran, bagus baru belajar. Tapi saya tidak mau hidup yang tidak berdasarkan Al-Quran. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim kita wa tu'minu wa Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beritahu atau tidak Muhammad, sama saja dia tidak akan pernah bisa beriman. Kenapa? Karena Allah sudah menghipnotis dia tidak bisa bergerak dalam kondisi Allahu ala qulubihi wa ala gisawatu arubih. Allah sudah mengunci. Apa itu hati? Allah sudah mengunci pergerakan berpikirnya. Itu qalb. Qalb itu dimulai dari masuknya data sampai dia berubah menjadi hati. Mungkin bisa jadi jiwa atau kembali lagi data berputar begitu terus, ini namanya qalb. Nah kalau qalb ini dikunci sama Allah, dia berhenti, dia bilang apa? Malas berpikirin. Apa itu? Itulah sudah terkunci qalbnya. Lalu harapan kita satu-satunya, dia masuk lewat lorong telinga. Tapi Allah bilang wa'ala ya ditutup lagi. Ini sudah diganjar, ini ditutup. Wa'ala matanya ditutup. Maka Allah katakan gisawatu dengan kunci. Jadi ngomong dengan dia percuma. Biar dia masuk kafir 800 tahun. Kalau dia sudah sombong, mau jadi begitu, buka hati. Masuk kafir, buka hati. Serahkan Al-Quran masuk di kepala. Jangan lihat nanti 1 bulan diambil kuliah. Saya sebenarnya mau kuliah di kafir, tapi berhenti. Saya mau kuliah di kafir, tapi jauhnya. Apa kata Rasul? Sampai memiliki dari Makassar, dia bersama Makassar. Belum mau ke Cina itu. Nah ini Pak Kiai ditanya, ini sudah belajar sampai di mana? Pernah setiap tahun di Pakistan. Nah, dia masih datang sini di Belanda. Kenapa? Apa ini Sudia? Udah kaya itu Sudia. Oh bagus saja dari tahun datang ke sini. Ada tahu Sudia. Itu nih kalau orang puas jadi bertanya mana di lahir Sudia. SD kan saya SD desa di mana Sudia? SMP kan di depan. SMP PGRI Sudia. SMA kan SMP STM. SMA Sudia. Di mana di kuliah? Politeknik Sudia. Kita kerja di mana? Sampingnya kampus saya buka bengkel las Sudia. Saya bilang pasti suami orang Sudia. Kenapa kita loh? Bukan Sudia sekali. Ya, ternyata ada di kuburannya juga di Sudia. Sekarang saya tanya, kenapa dalam Islam ada perintah haji umrah? Kenapa? Dia kan cuma di Sudia. Kita buka matanya supaya kau tahu dia ini susah. Jadi jangan kau menjalan-jalankan orang terus sholat. Dia mau taruh di mana suka hilang. Dan kamu juga kalau tarik-tarikan kalau sholat, kalau kau datang di masjidnya orang pakai kayak orang, kalau kau lihat di situ orang lurus mau juga. Satu pasti orang lurus, kalau jangan putar-putar. Balik langsung itu nih. Ayo lebih tangan. Bukan saja.
masjid dulu. Tapi kalau orang satu masjid putar semua ikut tok. Ini tidak ada di tempatnya orang. Dia bikin dari sendiri. Kaki-kaki orang semua kau ganggu orang sholat. Kalau sholat bawah-bawah, dia takbir bawah-bawah. Jelas? Kita lanjut. Jadi, apa itu hipnotik? Jiwa yang sudah beku. Indikasinya kamu langsung sudah jadi. Contoh jadi bagaimana? Saya kalau pakai foundation yang begini, bukan kalah. Saya kalau pakai ketan begini, ada yang cari glow, ada yang kaki, ada juga yang mungkin. Itu karena sudah mulai hipnotis. Terhipnotis makan, gue tidak ada mau makan, dan saya tidak bisa makan sendiri. Karena saya kena penyakit tak banci. Apa itu? Tak bangkala cemburu. Banyak penyakit yang aneh dalam kehidupan kita. Ada lagi pada saat ini, saya tidak bisa kerjaan seperti Pak, ini saya tidak bisa. Kan kita orang Buddhis harus. Kata namanya orang Buddhis kan sepanah. Apa susahnya? Setelah kebakaran, dia paling kencang lagi. Itu dia untuk PKK. Jadi mulai sekarang, jangan buat diri kita terhipnotis. Nah, orang terhipnotis itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Data, informasi. Orang itu sembarang bunyi. Oke, orang itu terhipnotis karena satu, percaya. Jangan mudah percaya selain itu diperintahkan Allah. Tapi kalau kau tidak percaya, jangan hipnotis orang-orang. Nah, kadang-kadang kita hipnotis kita punya anak sendiri. Fatin masuk kena. Jangan sakit kok. Masuk Fatin. Wajib masuk jangan sakit kena. Berapa tahun itu dulu nanti? Berapa tahun itu dulu? Sudah pulang. Akhirnya kalau kita namanya kenapa lagi? Nah ini kalau khusus ibu-ibu ya, kita lagi belajar pola pikir dan komunikasi. Jangan minta karena ibu itu punya 3 kali kekuatan daya sihir. Berbanding suami kita. Bagaimana kata-kata Allah? Karena dalil dari mana? Ketika Rasul ditanya siapa yang dahulu saya harus hormati, yang kedua ya Rasul, yang ketiga ya jadi 3 kali. Makanya jangan hipnotis. Nah ini dibuka karena tidak pernah sekolah dari ibu, ini anak-anak itu anak pertama terus ke Allah. Coba lihat tangannya gimana? Dia pakai suara gimana? Suara yang paling tinggi dari sihir yaitu disebutkan. Ekspresif tadi ya? Apa yang terjadi pada alam semesta ketika orang ekspresif? Itu namanya khusyuk. Seorang ibu sudah punya 3 kali kekuatan daya sihir, ditambah khusyuk sudah dikali berapa di sini? Dengan kata-katanya apa dia? Itu anak dalam bapak dari rumah bisa bergerak karena mama lebih notis bertahun-tahun mama uji. Tapi yang kedua bagus ya Allah, tidak bisa diam. Siapa yang ngomong? Bisa diam kan? Tidak bisa karena mulutnya. Kamu kenapa di sini? Kenapa? Untung anak tidak boleh dikasih, kalau dia boleh dikasih, kemana dia bilang? Yang ketiga Bapak Gus, ya Allah, tidak bisa dikasih
tahu, setiap dikasih tahu melawan. Apa yang terjadi? Melawan. Siapa yang sihir? Ada mamanya yang tahu. Jadi tolak, pulang, minta maaf sama anak-anak. Karena dia menjadi begitu karena mulut kita. Gak percaya dia itu hujan. Sejak kapan hujan itu diciptakan Allah untuk sakit? Saya ngajar di Fakultas Kedokteran untuk yang ambil SPPD. Saya tanya dokter, kenapa orang kalau kena hujan sakit? Saya silakan dokter jawab. Masuk angin. Saya bilang kau belajar lagi. Hujan itu air, kenapa ya masuk angin? Coba itu mikir. Kalau masuk air cocok. Ya kan? Itu anggapannya salah. Kenapa anak itu sakit kena hujan? Karena mamanya masukkan data yang bertolak belakang dengan maunya Allah. Tapi anak percaya, bingung. Nah, kadang-kadang anak yang motor itu masih setengah hipnotis, terus setengah antara terhipnotis sama mamanya atau terhipnotis sama Al-Quran. Dia bilang sakit tidak ini, sakit tidak nanti, sakit tidak ya. Begitu dia bersih, sakit tuh, mulai sakit. Mama dan malas, malam hari panas ya anaknya, Natal bayi hipnotis apa? Itu di kau nanti dia tahu sebenarnya. Medunya berau ini. Garing kok, naik suruh kok, sudah garing, sampai salah, belum minta maaf. Makanya Al-Quran sudah bilang, tidaklah seseorang menjadi A, B, C, D kecuali itu lingkungan dan orang tua. Makanya minta maaf itu, kasihan mereka. Apalagi kalau kita tiap hari kantor dengan tolong. Dia itu anak sekolah, kenapa saya tidak bisa? Lebih lama mereka tolong sebenarnya. Sama bapak-bapak tolong. Bapak ada naik pangkat, kenapa? Tolong. Jadi bagaimana kalau hujan? Wati masuk kena hujan, masuk kena. Kenapa mama? Basah. Sini, kenapa kamu makan basah? Itu lucu kok temanmu bajunya kering kau basah. Dan kau tambah, kenapa kamu makan basah? Sakit kok, salah aja. Masuk angin kok. Sudah bukas keluar sama anginnya. Paham? Kenapa orang terhipnotis? Karena percaya. Jadi masih mau percaya sama orang pintar. Orang pintar itu sesuai Al-Quran dua, ya kan baik-baik saya dua. Kalau bukan berkelahi terus sama suami dan satu cerai, atau kasih berkelahi sama saudara anak di pantai, ada yang di rumah itu pasien rupanya sekali datang, baru coba dia ada yang kirim di presiden, kalau mau kita gampang bu, minta di presiden dikirim pakai kita tidak percaya kalau itu ada percaya tadi begitu. Tidak percaya? Buka surah Al-Baqarah ayat 102. Di situ dijawab gentleman Allah. Kalau masih mau bicara kirim, ada yang kirim. Saya walaupun nanti kelak di tubuh saya ada sesuatu yang aneh, di center pakai alat, di dalam terbukti, tetap saya bilang itu maunya Allah, bukan siapa yang kirim. Allah yang masukkan untuk menguji saya, apakah saya tetap mengembalikan urusan saya terus kepada Allah, atau saya boleh mengembalikan ke orang pintar. Oke? Jadi bagi saya haram hukumnya untuk meminta atau bertanya kepada manusia. Bagi saya, walaupun sejuta kawat masuk kakiku, saya bilang apa? Allah. Ada yang kirim ke Bapak Terus Allah. Tidak percaya? Bukan surah Al-Baqarah ayat 102. Allah katakan apa? Mantra-mantra yang dibaca oleh tukang sihir itu
tidak akan mendapatkan kebaikan, juga tidak akan pernah mendatangkan kemudaratan. Semua itu terjadi atas izinku. Mampus. Kenapa? Ini mau kau di orang pintar, nak kasih berkelahi kau sama kakak iparmu. Istri ini ada yang kiri, keluarganya istri dia tidak suka sama kamu. Ini wakilmu itu dia pegang jabatanmu, makanya taruh. Lucunya, mau pergi periksa di bawah dia ada. Saya awalnya mau tidak percaya, tapi ada ini. Memang Allah buat tolong supaya kau semua dipercaya. Kalau katakan dunia ini sudah dibuat, kau pergi percaya. Nah tidak efek itu, mana kau makan itu alat tidak efek. Tapi kau bilang awalnya saya tidak percaya, sampai orang kesurupan. Ada orang kesurupan. Dia tanya, weh, siapa di dalam? Untungnya di dalam tidak bertanya, siapa di luar? Kalau mau masuk-masuk ke dalam, tanya. Tolong. Bu, mohon maaf ya. Makanya kalau Anda nanti sudah lulus modul 1, Anda masuk modul 2, di situ Anda ketawain diri Anda bahwa orang yang suka sekali pergi pengobatan dan tidak sadar dia memfitnah jin, matinya setengah mati. Kenapa mati setengah mati? Bagaimana caranya minta maaf sama jin? Bagaimana caranya? Kalau ibu bersalah sama saya, gampang nggak minta maaf? Tanya sama orang, gimana saya dulu belum saya minta maaf. Nah, kau bilang apa? Jin. Kau tahu jin itu berapa jumlah? Lebih banyak dari manusia. Bagaimana caranya minta maaf? Sudahlah, orang kesurupan itu bukan jin, itu orang stres. Itu kalau kita tidak punya ilmu, itu neurologi kita pelajari di Kafi. Kafi tidak percaya yang namanya kesurupan. Kafi percaya orang stres yang tidak akur sama diri, maka dia berontak, dia terjadi yang namanya trans. Tapi suaranya berubah. Saya tahu, kamu keluar sama anakku. Jangan menggunakan. Sudah. Sudah deh. Belum bilang, karena stres ngomong. Betul? Kalau betul bagaimana tidak berteriak orang sekecil mati yang jepit, Pak Kiai, woi, paling benci tangannya, paling benci kakinya, paling tarik rambutnya. Terima kasih apa kamu? Woi, makanya keluar kemana? Dari luar main. Ini tolong. Pada perguruan yang diajarkan dari ribuan ilaha illallah, namanya tenaga dalam, bukan hanya pakai di dalam. Yang di luar saya sudah buat, ngapain yang di dalam? Demi kalau PKK. Silakan korukia orang, tapi jangan fitnah jin. Bagaimana coba menyesuaikan stres itu jin. Pergi. Jadi om tidak pakai jin, pakai om bagus, jujur, ikhlas. Saya ikhlas. Saya pakai jin hari-hari tertentu. Kadang-kadang blue jeans, black jeans. Tapi kalau jin yang itu, bagaimana caranya dipakai? Karena itu bukan pakaian. Berhenti, kalau kita tidak tahu apa-apa, berhenti sebelum Anda mati ditunggu sama jin di kubur. Berhenti kok, jangan. Itu jimat-jimat kasih pulang hasil, tidak ada efeknya Pak. Jimat yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kalau mau bercanda jangan mau pasang macam-macam. Itu dulu la ilaha illallah, cita-cita. Yang mau bercanda glowing, kalau mau glowing nanti kau cermin taruh di muka begini glowing. Paham? Jadi di Kafi kita tidak menganut faham memfitnah jin. Titik. Wa ma halaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah katakan
tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Kenapa kau pergi fitnah jin? Dia juga diperintah beribadah. Selesai. Ya, jadi jangan lagi tanya-tanya esok. Oh, jadi kalau ada orang kesurupan, sebelum kuliah di kafe, saya ajarkan cara menyembuhkan kesurupan sebelum belajar di kafe. Bagaimana caranya? Oke. Ketika dia sudah kesurupan, jangan ajak bicara yang pembicara itu di luar logika. Siapa ini? Apalagi ini anak yang kesurupan, yang tanya kesurupan, dia jawab. Kenapa tanya? Orang stres. Siapa kamu? Hasan. Semua ada ucap. Karena orang stres semua ditanya apa jawabannya. Tapi dia bisa baca Jepang, bahasa Jepang. Dia bukan orang Jepang itu kita bukan bahasa Jepang. Itu Jepang ala kesurupan. Jadi seperti orang Jepang, bukan orang Jepang. Karena kau boleh tahu. Oke? Jangan ada bicara yang di luar logika. Kalau namanya Fatimah bukan mantan. Kamu itu muslim. Bukan mantan. Jangan perlakukan dia sebagai orang kesurupan. Lah ini tidak. Datang ke satu guru ngaji sotoy. Dan kalau kau guru ngaji Iqra, jangan mau mengatasi psikologi. Ini psikologi. Akhirnya dia kawinkan antara ngaji dengan mistik. Ebi panggil bawang merah. Sama bawang secukup. Kasih cabai, apa hubungannya itu merica? Ini kalau sama dia. Jadi kalau orang kesurupan, pertama jangan ajak ngomong yang tidak logik. Yang kedua, nama orang stres kalau itu tidak usah ajak ngomong kecuali disebutkan namanya. Ya, Arifin, dan tidak usah gugup. Kalau kau gugup, orang yang stres lebih gugup. Arifin, kenapa kau nak? Kamu gugup. Saya kalau orang kesurupan, orang berteriak kamu. Apa juga? Mau apa juga? Jadi orang kesurupan tidak bisa ngapa-ngapain. Ini orang gara-gara. Kalau saya mau kerjain orang yang di samping saya, kalau ada yang kesurupan, saya mau kerjain dia supaya dia lihat seperti saya orang ini. Kamu saya orang rumus ketiga, angkat dia, masukkan ke dalam sebuah kamar. Yang di dalam situ ada kasur tidurnya, lalu kunci. Bikin air panas yang mendidih, ambil kopi secukupnya, gula sesuai dengan selera, diaduk yang rata. Ngapain om? Ngapain? Woi buka. Taruh. Kenapa saya di sini? Kau tidak, kau pecat, kau kasih merica. Jangan lagi. Orang kesurupan. Gak percaya? Lakukan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat Anda akan bertemu dengan orang yang kesurupan. Caranya bagaimana? Pertama, enjoy. Dia rangkul. Kenapa sih? Bentar ya. Nah, saya ada di samping. Kalau saya jauh bentar ya. Dia bukan matatan. Bukan. Bangun. Biasanya nangis gitu. Kenapa sampai ada orang kesurupan? Ada masalah. Yang masalah itu menciptakan energi besar, tapi tidak punya solusi.
Tidak ada orang yang bantu mengeluarkan energi itu. Jangan bilang energi jin lagi. Energi itu adalah hawa terhadap kesalahan berpikir. Contoh, kalau tak putus mah, sama-sama pacaran, susah aku mau pacaran sama dia, lama saya pacaran, kenapa dikawin sama orang lain? Tolong, kau tahu kenapa laki-laki itu sama perempuan lain? Mau saya bilang, karena Allah ingin kasih kau laki-laki yang lebih baik dari ini. Cuman kau salah, kau kira itu yang paling baik, itu kau stres. Caranya Allah untuk mengambil, memberi kau yang lebih baik, Allah ambil dulu yang sudah baik. Betul? Jadi kalau kau lagi setrika, suami masuk di kamar, setelah saya pikir-pikir, cerai ya. Tetap kau pernah, bapak nang, kenapa? Sudah bikin-bikin, sudah, bikin putus. Tapi nanti terus diketahui, tidak yang kayak itu pasti minum suami. Begitu keluar napi di merokok, ada tidak pernah merokok, tiba-tiba kenapa istri tenang sekali? Ya Allah, tenang sekali. Ada apa ini? Dia masuk lagi di kamar itu. Lagi. Kita dengar cerita yang saya bicara, saya dengar di tempat lain. Apa yang saya bilang? Kita minta cerai. Terus kita jawab, nah sudah dia jawab, iya dia mikir urus. Kenapa kita tenang sekali? Kita tidak lihat saya pegang apa. Panas sekali. Yang kedua, kalau kau ngomong gitu, emang saya harus ngomong wow terus kontrol, nggak ada meja. Ini urus. Tidak jawab, kenapa kau tenang sekali? Kita mau tahu kemarin kita saya dengan itu ceramahnya dulu bagus dan bilang Rasul sudah cerita kalau ada sesuatu yang saya sayangi sama kita bisa sayangi lalu Allah ambil harus saya melakukan dua hal karena yang pertama saya harus ridho dan sabar lalu Allah katakan Allah akan ganti yang lebih baik. Itu bisa pikirkan kita ini bapaknya baik, itu baik diganteng banyak wanita apalagi pergaulan kita. Jadi saya sudah tidak sabar bagus dengan. Dia sama mencari kau. Kan kau juga tidak mampu lagi. Saya tidak boleh mampu juga minta cerai. Itulah yang dimaksud Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa kau menang? Kalau kau mengaku kesurupan, jadi tanya orang kesurupan pasti ada yang namanya stimulus engkar. Bukan gara-gara itu nenek-nenek turun dari pohon, bukan. Karena dia mulai tidak tahu jawabannya. Kenapa saya diputus? Kenapa saya diputus? Itu dia bayangkan sampai dia tidak sadar matanya trans. Orang yang matanya trans, dia bisa melihat sesuatu bayangannya sendiri. Nah, ada itu dia. Akhirnya dia nenek-nenek turun panggil bukit ke situ. Ikuti. Nah, David nanti saya itu nenek-nenek kan. Nenek-nenek dia bilang, kenapa begini? Bodohnya kita ini. Seandainya nak belajar ilmu ini, bodoh terus sampai mati. Jadi sekali lagi, orang terhipnotis gara-gara apa? Percaya. Jadi kalau kau percaya sama dukun, kenapa itu bisa terjadi? Karena kau percaya. Bro, dia akan satu malam. Dia akan menyerang. Pulang di rumah. Di mana? Pak, belum masuk. Belum masuk, Pak. Menyerang. Nah ini kakakmu yang COVID, nah dia tidak tahu apa-apa begitu kau datang di rumah serana itu, kakaknya datang, jangan kita masuk sini, keluar nih, langsung lapor, kakaknya datang, dia air, ditiup,
Sini ini tempat ini. Hidup kau dalam begituan sampai kiamat tidak pernah tuntas. Berhenti kita kembali kepada Allah. Berhenti kau. Itu riset. Saya riset. Saya lihat betapa bodohnya orang yang percaya sama orang itu. Ada yang berkedok kiai, ada macam-macam. Sudah, Allah paling marah. Kita bertanya selain kepada Allah. Dan Allah katakan, tidak aku bocorkan sesuatu yang gaib kecuali sedikit saja. Jadi kalau dia sudah pastor itu orang pasti memang sengaja Allah beripas supaya kau limbang. Apa itu limbang? Mengurangi kepercayaan dari Allah, kau percaya dia. Makanya dihadirkanlah orang-orang yang kalau ngomong dia caranya mengira-ngira benar. Akhirnya kau percaya. Ya, nanti kita suara begini, nanti kita menang, nanti komentarnya begini. Begitu kejadian apa adanya. Orang ini kelihatan biasa-biasa. Kenapa? Setelah itu berapa waktu keluar? Habis loh? Habis. Tidak ada orang yang begitu kecuali saya. Kalau saya melakukan itu kepada anda, ludahi masalah. Karena kita sudah minta, jangan ikuti orang-orang yang meminta imbalan. Tapi ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Kenapa? Karena dia yang mendapatkan petunjuk. Surah Yasin ayat 21. Kecuali yang berhubungan, tidak ada diminta apa-apa, silakan. Kalau begitu Pak Lek, bagaimana Pak caranya saya memilih orang bintang? Ada 4 syarat. Mau ke video berobat? 4 syarat. 1. Datangilah orang-orang yang kau tidak mudarat. Berobat atau dia, kau tidak mudarat. Apa itu mudarat? Masa lagi dengan kau harus mandi kembang dan saya harus kasih mandi. Tinggalkan pengobatan. Masa kita laki-laki, kita perempuan, dia laki-laki, nah suruh ibu kalau kita belum dia mau kasih mandi. Tinggalkan pengobatan, lebih bagus mati. Yang kedua, waktu pengobatan itu sedang ditegakkan, tidak ada pelanggaran syariat. Terutama kau tidak dipaksa bayar mahal yang mahal. Bisa coba gitu, tapi mungkin karena di sana mungkin lagi. Saya benar-benar kalau ini, dan kalau bisa mau bisa. Nanti sudah mobil mahal, besok bu suami diambil. Kalau bapak datang jadi, saya orang cinta itu jangankan harta, istrimu pun sudah diberikan. Tidak percaya, lihatlah kejadian yang ada. Sampai ngomongnya istrinya dibuli oleh ibu itu banyak kejadian. Maaf ya, jadi masih mau begitu. Apalagi om. Yang kedua, kalau tidak mau jiwa rusak, orang itu terhipnotis karena terkesan. Jadi jangan cepat terkesan, bahaya sekali. Yang ketiga apa? Ulang-ulang. Jangan mengulang-ulang sesuatu kalau kau tidak mau cepat. Nah, kita ini hari-hari ulang-ulang. Apa yang kita ulang-ulang? Capek mau. Emang gue pikir, nggak bisa gue pikir. Setengah mati, kenapa ke stroke? Setengah mati itu apa? Setengahnya hidup, setengahnya mati. Itu namanya stroke. Nasesa jadi disiksa mau. Apa lagi? Sudah percaya
orang lakukan tanpa dia sadari. Dia ulang-ulang menyanyi. Orang itu menyanyi, dia tidak sadar, dia ulang-ulang. Saya suka sekali lagu ini. Itu ulang-ulang. Akhirnya hidupmu seperti lagu itu. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas campak tanganmu. Sampai ini diampar sama suaminya. Satu suaminya juara karate, bibi dosa. Bengkak masuk pos kota. Seorang istri dipukul oleh suami. Pulangkan saja aku pada ibuku. Aku lelaki buaya darat, buset. Apa ini? Siapa buaya darat? Nah, yang satunya lari itu tak kuat sama buaya darat. Yang satunya tidak. Okay. Dia minta doa baru, judulnya teman tapi mesra. Kalau teman tapi mesra artinya apa? Lahirnya awalnya dia tidak mengakui itu. Olga Saputra Amaldo meninggal gara-gara apa? Meninggal gara-gara apa? Dengarkan saja lagunya. Kau tahu meninggal gara-gara apa? Hancur. Suara berapa ya? Seperempat. Terus dia ulang-ulang dibawa ke Singapura. Apanya yang hancur? Hatinya. Mau bilang tidak? Itu nih kenapa Al-Quran isinya diulang-ulang supaya itu menghipnotis kita. Apalagi Bu, sebutkan nih penyanyi siapa? Lagunya akan sama di rumahnya. Tenda biru siapa yang nyanyi? Alamat palsu siapa yang nyanyi? Nyanyi mau terus. Itulah mengapa Bagus akhirnya membuat lagu khusus untuk kaki saja. Jadi di kaki di Jakarta kalau ada acara khusus baru kita nyanyinya pun kita pakai lagu kaki karena bahaya lagu lain. Takutnya ada artinya. Ya kan? Makanya lagu terbaik itu katanya jagalah hati, jagalah hati, jangan kali lagi. Dia bilang jangan kau nodai. Dengarin. Jangan kau nodai. Tapi sayangnya kau ucap atau nodai. Didengar oleh telingamu. Itu yang terjadi. Tak percaya? Tak percaya? Bapak Ibu merasa bisa menguasai pikiran? Bisa? Mengaku bisa menguasai pikiran? Saya tes. Coba aja ya. Coba lawan saya. Ya. Dulu yang enak. Coba lawan saya. Coba lawan saya. Saya bilang jangan ikuti kata-kata saya. Jangan. Sudah siap? Sekarang jangan bayangkan monyet. Jangan bayangkan monyet. Apa yang terjadi? Monyet lewat. Jelas? Jadi kalau kau bilang sama anak jangan pulang malam-malam, dia pulang jam berapa? Malam. Oh iya. Apa yang kita bilang? Mama bilang jam pulang malam-malam. Kenapa pulang malam-malam? Karena mama ucapkan. Dulu waktu kita kecil, bapak kita bilang apa? Ibu kita bilang apa? Karena nanti kalau sampai rumahnya omongan satu jangan berteriak-teriak, jangan lari, jangan manja, jangan berbicara sama cumuk begitu ya. Tapi pada saat itu masih jadi betul? Apalagi lagi jangan berpacaran sama dia, jangan berpacaran sama dia. Ini kawin sama dia. Karena kau ucap. Jadi kalau anak kita suruh jalan, jalan, tambah kencang. Oh biar jalan. Jadi gimana? Jalan saja nak, jalan saja. Jangan ada juga orang tua nak kasih masuk hidup gua.
masih di berdua. Nah, jadi orang itu harus jangan malas. Bermalas. Jadi malas gimana? Tulis kita harus berani. Jangan takut. Buat malas. Jadi mereka sudah paham efek komunikasi, masuk ke kata positif. Itulah mengapa dalam Islam diperintahkan berbaik sangka. Oke. Tibalah kita pada kondisi yang terakhir. Apa kondisi terakhir? Pembagus harus membongkar ternyata di otak kita ada sesuatu yang sudah rusak. Pertanyaan, apakah kita tahu otak kita ini masih bagus banget, atau sudah rusak, banget? Bagaimana cara ngeceknya? Nah, contoh, bagus kenapa ya? Saya kadang-kadang pengen sekali ke kanan, tapi tidak bisa. Berarti kau udah akur sama orang. Nah, kau yang mau, tapi kenapa tidak bisa? Pastikan ke kanan. Tapi tidak bisa, karena kau ngomong. Makanya jangan diucap. Jangan mengucap gitu. Oh, kenapa saya mau ke kanan? Terus saya ke kanan. Berarti kau berhasil dari benar. Jadi mulai hari ini jangan tanya kenapa. Kerjakan saja, kerjakan. Jadi ada orang sering tanya sama saya, Om Bagus, bagaimana caranya sabar? Karena terlalu banyak yang bertanya tentang itu. Akhirnya saya bikin penelitian khusus pribadi tentang bagaimana caranya orang supaya bisa sabar. Akhirnya alhamdulillah, setelah sekian tahun saya temukan cara untuk sabar. Tidak ada duanya. Siapapun tidak pernah bisa mengalahkan cara saya ini. Saya harus sombong karena ini milik Tuhan. Mau cara sabar? Tidak ada nih. Kalau kau lakukan itu sabar kok. Mau cara? Kalau ada cara lebih bagus dari cara itu, saya keluar dari Islam. Catat. Yang pertama, cara untuk sabar dan satu-satunya yaitu sabar kok. Jadi kalau orang tanya, oh bagus, bagaimana caranya sabar? Sabar itu sudah cara, kenapa bukan lagi caranya? Caranya sabar itu sabar. Itu kalau perlu, sabar kok. Sudah tahu caranya sabar? Nah, sudah tahu caranya rajin? Sudah tahu caranya senyum? Nah ini masih nanya, gimana caranya senyum? Senyum kok. Senyum ngomong. Kata orang Makassar, kayak mau jahit dulu jadi bawaan. Itu dulu saya ngomongnya jahit dulu jadi bawaan. Itulah kalau orang Betawi bilang kebanyakan baca. Itu artinya ya. Kalau orang Jawa bilang kakean cangkem. Kalau orang Betawi sudah bawaan. Nah itu sama. Ya, oke. Jadi sudah tahu kenapa itu terhipnotis. Ini tidak benar. Benar ya? Oke, sekarang sebelum kita melakukan tes otak, ada yang bertanya? Ya, silakan. Saya suka kalau ada yang bertanya. Nama dan nomor sepatu. Sudah termasuk orang usaha dari sini untuk memberikan kos. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi dari Sinjai. Jadi kita dari Sinjai khusus ikut ini atau kebetulan saya pulang balik ke Sinjai Makassar. itu kita sengaja? Tergantung kebutuhan pekerjaan. Berarti Sinjai kebetulan. Memang kita sengaja. Karena di tahun ini kita ada kebetulan.
Terus kenapa di sini kita cuma belajar pola pikir, memisahkan itu akal atau seperti apa? Terus itu biasa dikatakan belajar. Belajar itu sebenarnya seperti apa? Gunakan otakmu. Gunakan otak itu seperti apa? Ketiga ini. Tapi ada suara, pembagian suara, ada full, ada 3/4, dan ada 1/2. Nah, Saya kenapa ada 1/2? dulu bisa dicontohkan karena untuk menciptakan 1/2 harus belajar dulu memahami 3/4 dan 1/3. Nanti tinggal dikalikan namanya vokal prima, itu di suara setengah. Bunyinya kayak apa om? Dengarkan ya. Kalau saya bilang hadirin yang kami hormati, itu suara biasa. Kalau vokal prima bunyinya seperti ini. Hadirin yang berbahagia. Tapi ya. Kalau 3/4, hadirin yang berbahagia. 1/4, hadirin yang berbahagia. Vokal full, hadirin yang berbahagia. Vokal prima, hadirin yang berbahagia. Itu suara setengah. Tapi bagaimana caranya? Harus olah vokal. Nggak bisa. Karena biasanya dipakai untuk voice over. Ya, kalau saya di atas panggung, saya MC yang kelihatan, saya ngomongnya gimana? Hadirin yang berbahagia, selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, itu MC yang kelihatan. Oke? Tapi kalau MC-nya belakang panggung, voice over, orangnya nggak kelihatan. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan membuka acara ini. Sebelum kita membuka, inilah pembawa acara kita malam hari ini, Sony dulu. Karena dia pakai voice over, itu dikawinkan komunitas suaranya. Ya, saya kembali pertanyaan yang pertama. Kita belajar pola pikir. Kenapa pikirannya saja, akalnya enggak? Nah, akal itu bahannya untuk mempolakan pikir. Jadi akal itu data, pola pikir management, memanage. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, pikiran itu mind, pola pikir itu mindset. Kita setting mind. Makanya untuk urusan mind, jangan coba-coba main-main. Ya, yang kedua saya agak lupa tadi. Orang tua itu di pesta belajar. Oh, belajar. Belajar itu pakai otakmu, benar? Bagaimana caranya? Pakai otaknya, jangan cara belajar. Ya, karena belajarlah cara menggunakan otak yang benar. Dari orang tua yang benar, dia suruh pakai otakmu. Nah, memakai otak itulah belajar. Nah, belajar yang terbaik, yang ditanya apanya? Karena belajar ini segitu banyak pengertian. Yang mau ditanyain belajar yang mana? Artinya atau apa yang belajar itu tanya? Bagaimana cara belajar secara hafal? Maksudnya? Iya. Jawabannya simpel. Ikut kuliah di pagi sampai selesai. Ya, tapi kalau setengah-setengah, kenapa kalau setengah-setengah? Saya kasih tahu kita. Saya kasih tahu kita. Jeleknya orang yang berada di setengah-setengah. Boleh dihapus? Bahayanya orang yang belajar setengah-setengah. Boleh dong? Tapi yang ditanyakan adalah apa itu belajar. Dan sebenarnya Om Bagus bilang apa? Belajar terbaik secara kafah. Kenapa Islam disuruh masuk secara kafah? Perhatikan ini penafsiran Om tentang adanya alam yang disebut dengan setengah. Ternyata orang kalau setengah-setengah itu bahaya banget. Bahaya di mana?
Kita bedah ini alam belum bisa. Ini alam bisa. Yang paling berbahaya itu adalah alam hampir bisa. Semua alam yang setengah harus Anda ketahui itu dihinggapi makhluk yang namanya syaitan. Hasil kajian hasil riset membuktikan semua area setengah pasti ada setannya. Setan jarang sekali ada di bawah, setan jarang ada di atas. Di sini natarai kok setan. Saya kasih contoh. Kalau sini bodoh, setan malas dekati. Dengan apa? Jamu kegunain atau orang ini. Orang pintar, setan mau ganggu. No, setan yang dipengaruhi. Jadi yang mana yang kena setan? Setengah-setengah antara pintar dan bodoh, namanya sotoy. Sotoy. Makanya di otaknya penuh dengan setan. Semua orang dari guru dia sama. Ciri khasnya kayak apa? Biar nanti kalau kita dilarang, berani berapa dulu? 300.000 mana? Di tempat 200 juta. Salah kok, kalau beli kok ini begini salah, semua orang salah. Jadi yang betul kita bersama dia. Kenapa? Karena dia ada di alam sotoy. Nah orang pintar itu kalau dia tidak ditanya, dia tidak menjawab. Apalagi orang bodoh, tambah dan menjawab. Betul betul? Nah, kalau di sini miskin, sini kaya, susah ada setannya. Karena miskin itu sudah kaya sudah. Yang ada setannya itu yang hampir kaya. Jadi kalau pakai mobil ini apa Merki itu dipercayaan kalau orang hampir kaya. Nah apa nasi? Nah orang kaya itu malas nih. Pakai sandal nih, sandal jepit, celana pendek, jalan-jalan. Dia itu bom sani. Kalau ada orang yang baru di pagi itu, remote-nya juga, kuncinya juga ada remote. Tinggalin yang dikasih dia itu jadi kalau kita mau masuk di pagi aku bisa menerima. Jadi orang yang kena hukum setengah adalah orang yang berada di antara dua hukum yang berbeda. Itu Rasulullah SAW mengatakan jangan aku berada di antara dua hukum yang berbeda. Ini tafsirnya. Om bagus buatkan supaya tidak. Mana lagi Om? Kalau sini darat, sini laut, sini apa? Pantai, pantai itu di tempat setan. Iya, orang datang ke pantai, baju setan. Dia laki-laki kalau datang jadi setan. Betul? Apalagi sini Bu? Pernah naik pesawat toh? Kalau pesawat itu diam di bandara berbahaya? Tidak. Kalau dia terbang di atas, tidak berbahaya nih. Pesawat itu bahayanya di mana? Ketika dia akan take off atau landing. Makanya di sinilah semua bayi menangis. Itu kalau baru naik ke bayi itu diam-diam gitu. Kalau mau bergerak mau naik menangis itu bayi. Karena antara di darat ke udara. Tapi nanti kalau terbang di stadion, lihat kapan dia menangis lagi? Ketika mau mendarat. Karena itu alam setengah itu saya teliti. Itu saya teliti. Siapa perempuan yang paling banyak gayanya? Jelek, cantik. Yang hampir cantik bro. Hampir cantik. Hampir cantik. Kalau jelek orang, jelek apa namanya Pak Arifin? Saya jangan boleh biasa gitu. Saya jelek, saya nggak apa-apa. Cantik kan dalam. Sudah dia paham, dia biasa. Karena cantik.
Yang kasihan itu apa ini? Takut sekali benar-benar. Takut sekali benar-benar. Dari semua minat poles supaya kelihatan cantik dinaiki kalau itulah yang namanya make up. Make up apa? Make apa make? Buat apa? Berarti dari bawah ada dia make up. Makanya orang cantik dia make down. Gitu. Bu, apa lagi? Itu tadi masalah kecantikan. Nah sekarang tengah-tengah, kalau sini laki bu, sini perempuan, sini siapa? Cara baik. Pasti kesempatan tuh. Nah sekarang saya tanya bu, Pak, tolong ya, tolong dijawab. Kenapa aurat harus ditutup? Karena antara telanjang dan tertutup hijab setengah-setengah. Mohon maaf ya, saya anggap semua sudah dewasa. Saya lakukan riset. Saya lakukan riset. Saya buka pahaku, saya lihat ikuti pahaku. Nah itu perempuan, ada yang lebih hitam dari saya lebih mulus. Kenapa saya tertarik sama pahanya perempuan? Karena di situ Allah izinkan setan bermain, karena antara terbuka dan tertutup. Makanya itu namanya aurat. Ada setannya itu. Jadi selalu kamu lihat. Karena ada setannya. Padahal bu, apa bedanya busurian? Apa bedanya paha sama paha busur? Bulunya mulus mungkin sama, kulitnya terbuat dari sama, isinya daging sama, dalamnya tulang sama. Nah kenapa dia paha dia krolit, saya pahanya saya krolit? Karena di sini ada setan. Jadi harus ditutup. Nah untuk apa kau tutup? Kalau masih transparan. Kalau transparan itu apa? Antara kelihatan dan tidak. Alam setan kan? Transparan. Apalagi ketat. Kau tutup tapi ketat begitu. Musik paling mandi. Musik paling. Jadi itulah mengapa agama melarang dibuka. Agama melarang transparan. Agama melarang ketat. Sudah terjawab lewat teori sifat. Apalagi bu? Temukan gini, alam setengah. Antara hidup dan mati, alam setengah, makanya harus dilatih. Apa lagi? Kira-kira antara mahasiswa dengan sarjana, namanya alam skripsi. Dia akan melewati sesuatu yang haram. Apa itu haram? Ketik. Apa haram Pak? Yang dilarang makan? Babi. Ketik di babi di situ.